dengan beberapa program-program, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ya sesuai dengan perencanaan yang matang, dengan nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Olean ini ya juga menjadi salah satu desa yang ditunjuk menjadi desa cerdas digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Trisula Desa Olean. Jadi ini adalah podcast pertama kita loh. Aku Rike Agustin dari komunitas digital Desa Olean yang akan nemenin kalian di podcast Trisula Desa Olean ini. Oke, dalam episode pertama kita akan berbincang mengenai potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat bersama narasumber kita yang pastinya kece dan juga berprestasi. Mari kita sambut Kepala Desa Olean, Bapak Ansori. Selamat sore. Apa kabar, Assalamualaikum. Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Selalu sehat terus ya Pak. Dan yang pastinya buat Ya. kalian semua nih, teman-teman yang dengerin podcast kita, semoga kalian sehat selalu. Sebelum saya mulai nih Amin. Pak, kan Ya. saya dengar Desa Olean ini punya yel-yel Pak. Oh iya. Bisa Nah, kita sampaikan ke Ya. teman-teman nih Pak, ya. Olean nemu bayi. yang Olean unggul seperti ini. Iya. Dari awal ya. Coba ya Pak. Ya. Kita bersama-sama ya. Olean unggul, olean nemu bayi. Yuk. Ya. Olean unggul. Olean nemu bayi. Iya ongku. Nah, jadi itu guys, yel-yel yang ada di Desa Olean. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tema sharing kita hari ini yang pastinya seru banget nih untuk kita kulik. So, stay with it here guys. Before we start the discussion about potensi Desa Olean untuk kesejahteraan masyarakat, apa saja nih Pak potensi yang ada di Desa Olean? Ya, potensinya alhamdulillah luar biasa ya. Lengkap kayaknya ya. Ada potensi sumber daya alam, potensi budaya, sumber daya manusia ya. Termasuk potensi wisata, kemudian ada potensi budaya ya, ada potensi religi dan juga ada potensi pertanian ya dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena desa kita, Desa Olean ini lengkap semuanya ya. Sehingga kita wajib dengan cara bersyukur kita yaitu mengelola ya potensi-potensi yang ada sehingga ada dampak manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Olean ini. Tentunya potensi ini tidak bisa digarap, direncanakan oleh pemerintah desa sendiri, tapi harus bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang ada, BPD, LPM, ada RT, ada RW, sehingga proses merencanakan pembangunan ini harus kita awali bersama-sama, kita rencanakan bersama-sama, baik lewat perencanaan lewat Mosdus itu ya. Di Mosdus itu kami bentuk di setiap wilayah, di setiap RW itu kami bentuk kawasan cipta lingkungan gitu kan ya. Kenapa kami bentuk kawasan cipta lingkungan? Karena potensinya si Desa Olean ini tadi sudah saya sampaikan sangat banyak dan luar biasa sekali, sehingga akan bisa tercatat dan terprogram. Sehingga ketika tercatat, terprogram, insya Allah akan bisa terarah ini kan. Tahun ini arahnya pembangunan kita kemana gitu kan ya. Nah, semua ini kami berikan leluasa kepada masyarakat ya untuk ikut serta menentukan, merencanakan pembangunan ya, desa kita yang kita cintai bersama. Termasuk diantaranya adalah keikutsertaannya teman-teman difabel itu ya. Juga bagaimana kita menciptakan dan memberikan ruang juga kepada anak-anak itu ya. Karena anak-anak sekarang, anak-anak milenial itu
itu beda dengan zamannya anak-anak pada zaman saya dulu itu. Kalau zamannya saya dulu kan wajib belajar mengaji ya, dan taat kepada orang tua ya, taat kepada guru itu cukup. Tapi tuntutan anak-anak sekarang ini khususnya di Olean diberikan ruang ya untuk ikut serta merencanakan bahwa menurut anak-anak membangun desa Olean ini ya dengan kapasitas anak-anak yang diinginkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya anak-anak sekarang ini seperti apa, sehingga ada estafet yang nantinya ya yang tidak dianggap dadakan itu kan ya, hingga proses ini harus dilaksanakan ya sesuai dengan kondisi di wilayah masyarakat desa Olean ini, sehingga merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk mengikut sertakan semua unsur lapisan masyarakat. Demikian kira-kira. Wah, banyak nih guys. Jadi untuk kalian nih yang khususnya masyarakat Olean, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudah banyak potensi yang ada di Desa Olean. Jadi kita harus meneruskan dan juga mengembangkan potensi yang ada di desa, khususnya pemuda. Ngomong-ngomong soal difabel nih Pak, saya dengar Desa Olean akan menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional tahun 2023. Gimana itu ceritanya Bapak? Ya alhamdulillah ya bahwa desa kita, Desa Olean ini tidak serta-merta langsung menjadi desa inklusi ya, sehingga tahun 2023 ini menjadi tuan rumah ya. Tapi ini melalui proses yang sangat panjang, proses yang sangat membutuhkan tingkat ketelatenan, tingkat membangun komunikasi ya yang instan kepada semua lapisan masyarakat, sehingga dengan kondisi yang adem ayem ya, kondisi kekeluargaan sangat kental sekali di Desa Olean ini. Kami bersama-sama dengan BPD, LPM mensosialisasikan dulu kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat bahwa kaum yang merasa termarginalkan itu ya, sementara kan yang dianggap difabel itu, mohon maaf dalam tanda kutip, mereka yang dilahirkan dalam kondisi tidak sama dengan kita itu. Tapi perlu diketahui dan dipahami bersama bahwa difabel itu bisa saja terjadi ketika lahirnya normal ya, utuh, namun ketika menginjak usia anak ya, usia remaja atau usia dewasa ya, ada saja ya hal-hal yang bisa membuat seseorang itu terkondisikan dengan seperti itu, bisa sakit, stroke ya, bisa kecelakaan dan sebagainya, sehingga masyarakat yang seperti itu sebenarnya bagian dari masyarakat yang difabel itu, sehingga tidak ada istilah masyarakat yang termarginalkan, tidak ada masyarakat yang terabaikan, itu semuanya di Desa Olean ini dirangkul ini. Nah, untuk memahami ini ya perlu proses yang sangat yang sangat bukan melelahkan ya, tapi yang sangat serius untuk menangani ini, sehingga masyarakat ini akan bisa menerima dan memahami gitu. Baik, seperti itu ya Bapak. Nah, ngomong-ngomong desa inklusi tentunya tidak terlepas dari peran KDD yang ada di Desa Olean. Ya betul, Nah, betul. Jadi gimana nih Pak, sebelumnya kenapa di Desa Olean ini bisa jadi desa inklusi dan juga terbentuk kelompok disabilitas desa? Ya itu awalnya ya, sosialisasikan dulu ya kepada masyarakat. Jangan lupa bahwa pemerintah kita ini ya ada lembaga untuk dimintakan saran, masukan ya, BPD, LPM itu ya. Alhamdulillah beliau ini merespon ya dan mensupport program desa kita ini. Awalnya membentuk kelompok desa disabilitas itu, kelompok disabilitas desa gitu. Nah, sehingga saat itulah ya
saat itulah teman-teman yang masuk dalam kepengurusan KDD ini tidak hanya sebatas pokok adalah gitu kan ya, pokok ada pengurusnya dianggap yang penting adalah, tapi kami menginginkan bahwa dengan terbentuknya KDD ini di Desa Olen ini adalah sebagai motivator ya, bahwa mereka itu sudah terbentuk dengan adanya ruang ini ya, pada saat-saat kegiatan-kegiatan musdus, kemudian kegiatan-kegiatan musdes, musrenbang, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun ya, dan merencanakan pembangunan dengan proses kebersamaan inilah ya, semuanya dan selalu kami ikut sertakan. Bahkan pada saat-saat itu awal-awalnya ya, memang harus tumbuh ide-ide ini ya, dalam tanda kutip dari pemerintah desa sendiri gitu ya, sehingga memang anak-anak kita ini kan sebelumnya mereka seakan-akan terkungkung ya, tidak ada tempat, tidak ada ruang ya, tidak ada bagaimana untuk menyampaikan keinginannya, bagaimana untuk agar bisa merespon mimpi-mimpinya sehingga menjadi kenyataan, itu kan ini sebelumnya kan nggak ada. Nah, ketika ada pada saat-saat pertama kami bentuk dan kami ajak mereka itu untuk ikut serta ya, merencanakan pembangunan di desa sesuai dengan kapasitas anak-anak di kepengurusan KDD. Ini pasti kebingungan juga. Saya datang ya, sepentinglah datang gitu ya. Tapi kami tidak ingin seperti itu. Tapi kami selalu monceng, ayo kamu ini bisanya apa? Kamu ini ingin seperti apa? Kemudian kamu ini ingin mengembangkan bakat-bakatnya yang ada untuk diapakan itu kan ya. Selalu kami pancing agar apa? Agar mereka itu merasa percaya diri ya, ketika mereka itu diajak untuk ikut rembuk di tingkat dusun dan di tingkat desa. Nah, berawal dari itulah ya, alhamdulillah anak-anak KDD itu mulai percaya diri itu ya, bahwa mereka ya dianggap ya, yang sebenarnya memang harus dan kewajiban hak-hak mereka itu untuk terpenuhi itu kan ya, bukan suatu hal memprioritaskan atau mengistimewakan mereka, tapi memang selayaknya mereka mendapatkan hak-hak seperti masyarakat yang lainnya itu, sehingga merasa mendapatkan keadilan dari semua keinginan ya, itu akan bisa direspon dengan baik dan akan dengan sendirinya terbentuk mindsetnya mereka itu, saya sudah diakui itu ya, saya sudah diberi tempat, saya sudah diberi ruang, sehingga mereka itu percaya diri, mulai percaya diri itu. Ini pun ya tidak berhenti di situ ya, tapi kami bersama PPDIS ya, yang dimotori oleh Mbak Lulu, kami selalu intent bermusyawarah, kemudian mengadakan di situ ada evaluasi, kira-kira dengan kegiatan seperti ini lebih pasnya ini kita harus urun rembuk diskusi bagaimana yang enak itu kan ya. Kemudian dengan tata cara atau pola-pola kami mengajak diskusi bareng bersama anak-anak ya, tidak hanya kaum difabel ya, tapi anak-anak pada umumnya ya, kami memberikan ruang di tempat wisata KK26 itu. Sebelum itu ya, beberapa bulan yang lalu kami intens setiap 1 bulan sekali ya, mengajak anak-anak, pemuda-pemuda ya, untuk berdiskusi bareng ya. Ya bebas mau ngomong apa ya, yang suka dengan pendidikan ngomonglah tentang pendidikan, yang suka dengan wisata ngomonglah dengan wisatanya, yang suka dengan kebudayaan ngomonglah.
dengan kebudayaannya, sehingga apapun yang mereka miliki, apa yang mereka dapat dari dari dirinya sendiri ini akan tertuang dengan sendirinya, dan mereka itu akan merasa ada wadahnya itu, walaupun ya pada saat itu tidak ada tindak lanjut dari apa yang menjadi pembicaraan diskusi anak-anak itu ya, tapi minimal mereka itu ada sebuah mimpi ya yang tersalurkan pada saat itu. Nah, ini sudah kami laksanakan beberapa kali ya. Namun karena kondisi pandemi Covid ini ya, inilah yang juga menjadi salah satu, bukan penghambat ya, menjadi salah satu belum terlaksananya kembali ruang bagi anak-anak untuk berdiskusi bersama-sama. Ya, hitung-hitunglah mereka menjadi menjadi para ahli pendapat ya, walaupun bukan para pendapat ahli. Sehingga kebebasan untuk menyampaikan ya, mereka itu akan bisa tersalurkan di situ. Kemudian yang perlu menjadi catatan penting bagi kita ini, bahwa ruang untuk berdiskusi mau ngomongan apa saja di situ ya, tidak hanya untuk anak-anak olean, tapi kami memberikan ruang kepada anak-anak yang di luar desa olean, dari manapun saja boleh. Nah, karena di KK26 itu awalnya konsepnya adalah PPKM itu di situ, Pusat Pemberdayaan Komunitas Masyarakat. Jadi komunitas manapun ya, masyarakat manapun ya, di luar desa olean silakan ya mengadakan kegiatan event dengan gratis menempati tempat itu. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang harus mendapatkan respon dari semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak milenial ini. Untuk apa ya? Untuk membangkitkan kembali ya, pada masa-masa pandemi Covid semuanya kan sudah luluh lantah ya, sudah porak-poranda ya, baik dari semua sisi lah kehidupan masyarakat ini. Ini adalah kewajiban kita bersama-sama, dan kami menginginkan anak-anak pemuda-pemuda ya yang menjadi menjadi motivator, menjadi motor penggeraknya ya, bahwa kami harus bangkit, kami harus bisa keluar pada saat-saat pandemi Covid ini. Walaupun sekarang ini sudah dianggap sudah nggak ada Covid, tapi perlu diketahui pada masyarakat umum ada varian baru ini, ada varian baru yang nampaknya masyarakat belum tahu gejala-gejala seperti apa. Ini sangat dibutuhkan sekali masyarakat umum ini tahu ini. Ya mungkin ini yang bisa sampaikan sementara. Jadi nih guys, untuk kalian yang punya bakat atau potensi, kalian bisa menyalurkannya, karena desa kami siap untuk menjadi wadah dari berbagai potensi yang kalian miliki. Jangan jadikan kekurangan sebagai hambatan, tapi jadikanlah kekurangan sebagai penyemangat kalian, agar kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian mampu dan juga kalian yang bisa kalian banggakan dan juga tampilkan. Ya, karena dari kekurangan itu kita bisa belajar ya untuk menyempurnakan kekurangan itu, sehingga kita tidak bisa lepas peran serta dari teman-teman, dari lingkungan ya, baik lingkungan pendidikan, lingkungan rumah kita berada ya, sehingga untuk menuju ke titik kesuksesan ini ya berawal dari kekurangan dan ketidaksempurnaan kita ini. Insya Allah kalau semangat kita ini betul-betul tumbuh dari lubuk hati keinginan kita ini, maka insya Allah ya apapun kekurangan kita insya Allah akan bisa teratasi bersama-sama. Ngomong-ngomong nih Bapak, desas-desus yang terdengar bahwa tamu-tamu kementerian hingga dari luar negeri telah berkunjung ke desa kita nih Bapak. Oh iya. Bagaimana itu Bapak? Ya sebenarnya ya kesuksesan ini
adalah kesuksesan bersama ya. Karena sejak awal kami selalu mengajak masyarakat ya, elemen masyarakat dan unsur-unsur lembaga yang ada di Desa Olean ini untuk selalu berombok, diajak diskusi bareng ya. Karena ini tidak bisa terjadi seperti ini ya, Desa Olean tidak bisa seperti ini ya, dari semua lapisan, semua unsur masyarakat. Dengan dukungan dari lembaga-lembaga yang ada dan masyarakat yang ada ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit membuahkan hasil ya. Untuk apa ya kita berkarya ya, untuk apa kita mengabdi, bukan untuk dicatat pada sekarang ya, agar untuk diakui pada saat sekarang, tapi minimal bahwa pemerintah Desa Olean sekarang ini ya nantinya akan menjadi itu ya, akan menjadi catatan khusus bagi anak-anak pemuda-pemuda sebagai generasi penerus ya, sebagai penerima estafet ini ya, sehingga apa yang kita laksanakan bersama-sama ini adalah sebagai evaluasi dan pertimbangan ke depan ini harus bagaimana nantinya ini ya. Dengan datangnya tamu-tamu ya, alhamdulillah ada utusan dari Australia, kemudian juga ada utusan dari Jepang ya, dan juga ada dari Costa Rica, alhamdulillah, dan juga dari negara-negara luar, alhamdulillah banyak yang hadir. Ini adalah bukti nyata ya bahwa apa yang ada di desa kita ini ya, potensi-potensi yang kita kelola bersama-sama ini minimal ada titik terang ya yang sudah diakui oleh masyarakat dunia ini kan ya. Sehingga bagaimana kita saat-saat sekarang ini ya untuk mempertahankan, karena kalau kita ini mengawali ya, merencanakan ini tidak seberat apa yang akan menjadi beban kita, yaitu mempertahankan apa yang telah kita dapatkan saat-saat sekarang ini. Oke, kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan potensi Desa Olean hingga dapat dinikmati masyarakat, khususnya pemuda? Mungkin program atau yang terlibat melalui Karang Taruna, kelompok disabilitas desa dan komunitas digital Olean. Iya, tentunya ya, agar ada titik tujuan, ada titik fokus yang harus didapat, yang harus diraih ini tidak serta-merta besok mengadakan kegiatan ini, besoknya harus kita mengadakan ini, tidak serta-merta ketika kita duduk, ayo besok kita gini. Pola-pola yang seperti ini kan pola-pola dadakannya namanya ini. Yang kami lakukan adalah pola-pola perencanaan ya bersama-sama untuk menyusun program-program kegiatan pada tahun yang akan datang ini, sehingga ketika kita sudah siap merencanakan dan diputuskan bersama-sama, ini harus kita sepakati bersama-sama, kemudian kita evaluasi apakah benar program yang akan kita lakukan pada tahun depan ini memang betul-betul program yang prioritas, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian sesuai dengan tuntutan, karena di sini kan ada destinasi wisata KK26 itu ya, apakah sesuai dengan tuntutan masyarakat pengunjung ke wisata KK26 ini harus kita evaluasi, kita rencanakan dengan sebaik mungkin ini, sehingga apa yang akan kita lakukan ini sudah matang ini kan. Ya alhamdulillah ya, rencana-rencana kegiatan ini karena semuanya bersumber dari usulan masyarakat ya, yang di situ di kawasan cipta lingkungan itu untuk untuk mencari sesuatu yang bersifat inovasi baru yang mengungkit habis potensi di wilayah atau di kewilayahannya itu dengan latar belakang kearifan lokal ya. Ya alhamdulillah di 7 kawasan cipta lingkungan itu berjalan dengan baik, walaupun ya
dalam kondisi sekarang ini masih dalam proses ya, proses menuju ke arah yang memang kita impikan bersama-sama ini. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. apakah kedepannya Desa Olen siap untuk menjadi desa cerdas melalui program-program digitalisasi desa? Ya, alhamdulillah ya. Dengan beberapa program-program, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ya sesuai dengan perencanaan yang matang, dengan nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Olean ini ya, juga menjadi salah satu desa yang ditunjuk menjadi desa cerdas digital ini kan. Perlu diketahui ya, ada beberapa inovasi dengan desa cerdas digital, yaitu kami menginginkan bahwa di setiap RT ya, di setiap RT itu harus ada Android gitu. Kami tahun 2019 kemarin ya sudah merencanakan ya bahwa setiap RT itu harus diberi pinjam pakai Android. Untuk apa ya? Untuk mencatat habis potensi-potensi di wilayah RT itu ya. Potensi-potensi itu yang harus dicatat berupa apa ya? Selain juga potensi budaya ya, dan potensi-potensi wisata, sumber daya alam dan sebagainya, yang tak kalah penting adalah potensi sumber daya manusia ini. Ini harus dicatat ya. Kita tidak bisa bekerja merencanakan ya tanpa mengolah data yang memang valid betul-betul sesuai yang apa yang ada di lapangan. Saya ambil contoh bahwa di salah satu kawasan RT itu ya, itu kan ada masyarakat perempuan, ya kan ya. Ada masyarakat laki-laki. Kemudian juga ada masyarakat yang lansia. Kemudian ada masyarakat anak-anak di situ ya. Kemudian juga ada masyarakat yang difabel ini. Nah, kemudian dari situ juga nanti ada pengolah data ini harus menukik habis bahwa masyarakat yang difabel ini mempunyai bakat kemampuan apa itu kan ya. Kemudian masyarakat yang masuk dalam kategori bekerja, masyarakat ini bekerjanya dalam bidang apa saja ini. Ya ada yang dagang, ya ada yang bertani, ada yang menjadi buruh tani, ada yang menjadi abang becak dan sebagainya ya. Sehingga program-program ini akan terarah sesuai dengan data yang ada nanti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga inovasi namanya gerakan SITOL namanya gitu. Sistem inovasi terpadu Olean online gitu kan ya. Ya yang kebetulan nama SITOL itu kan banyak masyarakat yang tahu SITOL itu nama panggilan saya waktu kecilnya. Tapi bukan SITOL itu yang saya maksud. Tapi kami menginginkan nantinya ya masyarakat Desa Olean ini ketika membutuhkan surat menyurat itu ya tidak langsung ke pemerintah desa, tapi harus ke Pak RT dan masyarakat itu menyampaikan, Pak RT saya butuh surat keterangan usaha itu kan ya. Kemudian Pak RT ini ya mengirim kebutuhan permintaan masyarakat ini, surat keterangan usaha ini ke pemerintah desa. Jadi masyarakat cukup ke Pak RT, kemudian setelah Pak RT ini memberitahukan ya lewat internet ya, nanti pemerintah desa ini langsung merespon dan membuatkan surat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat itu cukup datang sebentar langsung menanyakan bahwa surat yang saya perlukan apakah sudah selesai gitu. Sehingga masyarakat itu tidak terlalu berlama-lama duduk di kantor desa. Untuk apa ya? Agar tidak terlalu lama-lama, untuk memotong ya gerak lambannya ya masyarakat.
Kan bisa saja nanti ya ketika masyarakat hanya datang ya ke Pak RT kemudian setelah itu langsung meminta surat keputusan yang diinginkan. Ini kan bisa saja masyarakat ini kan banyak kesibukannya, bisa langsung bekerja, bisa langsung diantarkan surat keterangan itu ya, sehingga target-target ini ya harus bisa terlaksana pada tahun 2023 nanti ini. Oke Bapak, terima kasih. Iya. Nah, setelah kita simak nih bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Desa Olean yang super sekali tentang potensi yang ada di Desa Olean untuk kesejahteraan masyarakat Desa Olean. Untuk tema-tema selanjutnya, teman-teman podcast Trisula bisa request nih dengan cara komen. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.